Halo, nama saya Muhammad Faral Al-Fatana Safero. Di sini saya ingin mempresentasikan materi yang membahas mengenai hak cipta. Ini merupakan isi dari materi saya, memahami hak cipta. Hak cipta merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atas karya ciptaannya. Hak ini memberikan perlindungan hukum kepada pencipta untuk memanfaatkan, mengendalikan, dan memperoleh keuntungan dari karya ciptaan mereka. Hak cipta memungkinkan pencipta untuk mengontrol bagaimana karya ciptaan mereka digunakan, dibagikan, dan dikomersialkan. Selanjutnya, fungsi hak cipta. Yang pertama, hak eksklusif. Pencipta memiliki kendali penuh atas karya ciptaan mereka. Mereka dapat memutuskan bagaimana karya mereka digunakan dan dapat melarang orang lain untuk menggunakannya tanpa izin. Yang kedua, hak moral. Hak moral mengharuskan pengguna karya untuk mencantumkan nama pencipta saat menyebarluaskan karya tersebut. Ini melindungi kredibilitas pencipta dan memastikan bahwa mereka mendapatkan pengakuan atas karya mereka. Yang ketiga, hak ekonomi. Hak ekonomi memungkinkan pencipta untuk memperoleh keuntungan finansial dari penggunaan karya mereka oleh pihak lain. Pencipta dapat menagih royalti untuk penggunaan karya mereka, seperti saat lagu mereka diputar di radio, atau film mereka ditayangkan di bioskop, dan lain sebagainya. Peraturan hak cipta di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta mengatur perlindungan hak cipta di Indonesia. Undang-undang ini mengatur tentang hak eksklusif, hak moral, hak ekonomi, dan ketentuan terkait pelanggaran hak cipta. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Revisi ini memperpanjang perlindungan hak cipta hingga 70 tahun setelah kematian pencipta. Yang ketiga, LMC, Lembaga Manajemen Kolektif, berperan penting dalam melindungi hak cipta pencipta. LMC membantu pencipta dalam mengelola dan mendapatkan royalti dari pengguna karya cipta mereka secara komersial. Selanjutnya, fungsi hak cipta. Terdapat royalti dan pengecualian royalti. Nah, royalti adalah penerimaan persentase dari penggunaan saat karya cipta digunakan. Ini memberikan insentif ekonomi bagi pencipta saat karya cipta mereka dimanfaatkan oleh pihak lain. Contohnya, jika seseorang menggunakan lagu untuk film, pencipta lagu akan menerima royalti dari penggunaan tersebut. Nah, beberapa pengguna karya cipta tidak diwajibkan untuk membayar royalti, seperti penggunaan untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan kesehatan. Ini memungkinkan akses bebas ke karya cipta untuk tujuan non-komersial. Selanjutnya, perbedaan pidana dan perdata. Pidana, pelanggaran hak cipta yang diatur dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidana dapat berupa denda dan atau penjara. Contohnya, jika seseorang memperdagangkan lagu tanpa izin, mereka dapat dihukum berdasarkan KUHP. Selanjutnya, perdata. Dalam kasus perdata yang diatur dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pelanggaran berkaitan dengan perjanjian seperti uang prestasi, misalnya jika seseorang melanggar perjanjian lisensi, mereka dapat digugat di pengadilan perdata. Mens rea atau prinsip niat jahat. Untuk menetapkan kesalahan dalam pidana, kepolisian harus menguji mens rea atau niat jahat dari pelaku untuk membuktikan bahwa pelanggaran dilakukan dengan sengaja. Sifat hak cipta. Yang pertama, alih hak. Hak cipta dapat beralih atau dialihkan kepada orang lain. Misalnya, pencipta dapat menjual hak cipta karya mereka kepada penerbit. Kemudian, perincian. Hak cipta dapat diperinci sesuai aspek-aspek spesifikasi karya, seperti panjang, lebar, warna, dan sebagainya. Ini memastikan bahwa perlindungan diberikan pada seluruh aspek karya cipta. Yang terakhir, eksklusif. Hak cipta bersifat eksklusif, artinya hanya pemilik atau penerima hak yang boleh memanfaatkan ciptaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini memberikan kendali penuh kepada pencipta atas karya mereka.
sini kita sudah masuk kesimpulan. Kesimpulannya adalah hak cipta merupakan hak eksklusif yang penting untuk melindungi karya cipta dan memberikan insentif kepada pencipta di Indonesia. Peraturan hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, penting untuk memahami hak cipta dan kewajiban terkait hak cipta agar dapat menggunakan karya cipta secara sah dan bertanggung jawab. Itu saja presentasi dari saya. Terima kasih.